latar belakang saya adalah berprofesi sebagai pengacara. Namun kenapa saya harus bertani? Karena dari pertanian dia akan menunjukkan seberapa besar perhatian kita kepada kita. Jadi bertani ini artinya tanaman ini tidak bohong. Berapa yang kita kasih ke dia, berapa perhatian, maka dia akan memberikan yang betul-betul bagus kepada kita. Selamat sore kepada kawan-kawan petani di Kabupaten Tapanuli Utara. Ini lahan Porlak Akal Sehat. Pada tahun 2013 kami buka Porlak Akal Sehat ini. Mungkin pada 2013 ini areal Porlak Akal Sehat ini tidak dapat dibayangkan bahwa akan seperti ini jadinya Porlak Akal Sehat ini. Namun karena kemauan dan kegigihan kawan-kawan saya di Porlak Akal Sehat, maka Porlak Akal Sehat ini pada hari ini terjadilah seperti ini. Kami dari Porlak Akal Sehat dengan kelangkaan pupuk pada saat sekarang yang sering saya lihat di medsos maupun di media-media, ada kelangkaan pupuk bersubsidi. Saya mengharapkan kepada para petani di Kabupaten Tapanuli Utara untuk beralihlah kepada pupuk organik. Jika kawan-kawan di Tapanuli Utara mau belajar tentang bagaimana teknik-teknik membuat pertanian organik, maka kami sudah menyediakan kelas untuk mendidik membuat pupuk organik. Dan ini ada terong, cabai, dan ada nanti kita ke lahan kita kol maupun jagung, semuanya zero kimia. Jadi semua hasil kami, hasil pertanian tidak memakai pupuk kimia. Jadi kami tidak tergantung kepada pupuk kimia yang katanya pupuk bersubsidi. Kami menganggap bahwa pupuk bersubsidi itu atau pupuk kimia itu hanya menyengsarakan masyarakat. Dan bisa kupastikan pupuk kita dulu telah menyatakan sinurna pinahan gabenanima. Dan saya juga berlatar belakang jadi pengacara, tapi saya suka dengan pertanian. Saya sampai mengikuti kuliah di pertanian, bagaimana teknik-teknik bertani yang modern. Jadi saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara untuk tidak pernah berhenti belajar dan belajar supaya bisa menjadi petani sukses. Dulu pernah saya buat buku atau artikel mengejar rupiah di kota, tinggalkan dolar di kampung. Saya juga berharap kepada kawan-kawan supaya tidak pergi ke Jakarta dan mari bertani. Mungkin dari Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dinas Pertanian saat ini telah serius-seriusnya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Tapi bagi yang mau, bagi yang tidak mau, ya akan begitu-begitu saja. Tapi bagi yang mau, saya juga udah lihat di media di Kabupaten Tapanuli Utara ini, pertaniannya sudah cukup bagus. Artinya ada peningkatan tentang pertanian dan petani-petani pun sudah mulai bergeser dari pupuk kimia ke pupuk organik. Dulu ada kawan Pak Sei Pasaribu membawa namanya Pak John Albertson Sinaga, dulu waktu itu Kabid Hortikultura, dan Pak Sei dan Pak Albertson Sinaga yang memperkenalkan ekoenzim itu saya pergunakan itu, dan sampai hari ini pun. Tapi kalau ditanya dari mana Bapak mendapatkan
pupuk organik ini, kebetulan saya punya kandang babi juga untuk membutuhi, dan saya juga membuat perbanyakan artinya perbanyakan bakteri pengurai terhadap untuk menjadikan pupuk organik. Misalnya seperti kol ini nanti, kol ini setelah dipanen ini tidak akan terbuang, dan biasanya petani di kabupaten ini membuang sisa-sisa kolnya. Kalau saya nanti tidak akan saya buang ini satu helai pun, itu akan saya jadikan menjadi ekoenzim. Itu saya cincang, saya buat dengan molase. Saya buat dengan 100 hari bisa menjadi pupuk ekoenzim namanya. Kami di Porlak Akal Sehat dengan memakai pupuk organik, yang biasanya pupuk organik itu kan jadi lebih banyak dia buahnya. Artinya kalau pakai pupuk kimia biasanya seperti tanaman yang saudara lihat ini, brokoli biasanya satu. Namun ketika pakai pupuk organik ini ada 5 cabangnya. Jadi kami mohon kepada masyarakat Tapanuli Utara untuk bertanilah dengan serius. Musim sekarang ini adalah musim kemarau panjang, tapi bagi petani yang punya logika dan yang punya inisiatif, tidak ada alasan untuk bertani jika ada kemarau. Kami di sini menanam pada musim kemarau. Kami tidak peduli atau tidak begitu mengkhawatirkan yang katanya menurut BMKG bahwa sekarang ini adalah musim kemarau. Namun pada musim kemarau kami menanam di Porlak Akal Sehat. Seperti yang saudara-saudara petani, bahwa orang gagal pasti punya alasan, orang sukses punya solusi. Jadi bagaimana membuat solusi untuk pertanian yang lebih maju di Kabupaten Tapanuli Utara? Kami membuat dengan memakai sprinkler, artinya jika ini menyiram dengan pakai tenaga orang, apalagi di kabupaten ini sangat sulit mendapatkan tenaga kerja, maka kami berinisiatif untuk membeli sprinkler. Dan sprinkler ini bukanlah barang yang luks. Ternyata sprinkler ini adalah barang yang sangat murah. Mungkin jika dibandingkan dengan rokok, mungkin 1,5 bungkus rokok sempurna. Ini kami beli dari Kota Medan, hanya sekitar 45.000 untuk satu sprinkler. Namun ada petani mengatakan, saya tak punya modal. Kalau tidak punya modal, buat 2 sprinkler sudah selesai, dan ini bisa kami pindah-pindah. Ini ada untuk yang baru kami tanam, kira-kira 2 hektar lebih. Tapi kami hanya membeli 10 sprinkler untuk bisa mengairi tanaman kami di sini. Dan syukur sprinkler ini sudah 3 kali panen kami pergunakan, masih bagus. Kepuasan saya sendiri bagi yang membuka lahan pertanian ini ada beberapa. Salah satunya dari lahan pertanian ini saya sudah menyekolahkan orang yang tidak mampu, yang sudah lulus sudah 36 orang. Banyak anak-anak dari desa Batuarimo, dari Tapanuli Utara juga, banyak yang tidak mampu bersekolah saya sekolahkan, dan dia bekerja dari hari Senin sampai hari Kamis. Kedua, kebanggaan saya tersendiri yang tidak usah saya sebutkan namanya, bahwa telah banyak orang yang terinspirasi bahkan dari Jakarta mau pulang kampung untuk membuat bertani seperti ini. Di samping kita mendapat hasil, kita juga bisa memotivasi masyarakat bahwa bertani itu bisa mensejahterakan masyarakat. Tidak seperti ini, bahwa bertani ini menurut orang bahwa petanilah kelas terendah. Tapi coba kita tanya di Bali, ketika kita tanya kepada orang itu apa profesi saudara, pasti
80% mengatakan dia dari pertanian. Makanya kami membuat pertanian semi-semi modern lah seperti ini, bahwa petani itu bukanlah kelas bawah, tapi kita harus mengangkat petani itu menjadi derajatnya lebih tinggi. Salam petani Tapal Utara. Saat ini kami sedang berada di lahan pertanian kelompok tani Porla Akal Sehat, Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapal Utara. Kami sangat berbangga hati melihat Bapak Rodir Nababan ini, seorang pengacara dari Jakarta, turun ke daerah Tapal Utara, memberikan contoh, inspirasi, inovasi kepada masyarakat Tapal Utara. Jadi kepada Mang Rodir, kami sudah melihat bagaimana mengembangkan berbagai komoditi secara ada yang tumpang sari, ada yang juga beberapa komoditi kol, brokoli, kacang panjang, cabai, dan juga jagung. Ini sungguh sangat luar biasa, Pak Rodir. Tetaplah semangat, Pak. Semangat. Jangan berhenti untuk membantu pemerintah Kabupaten Tapal Utara dalam mewujudkan Tapal Utara sebagai lumbung pangan. Siap. Ini juga sesuai dengan visi Bapak Bupati kita. Mudah-mudahan para petani kita tetap semangat, bahwa profesi para petani adalah profesi yang banyak menghadapi tantangan. Tetapi dengan seperti yang nama kelompok tani ini, Akal Sehat. Mudah-mudahan semua bisa teratasi. Kami juga dari Akal Sehat meminta kepada Kabupaten Tapal Utara supaya Dinas Pertanian Kabupaten Tapal Utara untuk merubah konsep pemikiran dari bertani kimia menjadi Organik. Siap. Karena kami juga di lahan kami yang berapa puluh hektar ini kami memakai organik, zero kimia. Ya, siap. Kami memohon kepada Ya. Dinas Pertanian Tapal. Tetap semangat. Horas. Horas. Merdeka. Mereka